الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولكم من الفضل والإنعام، وجعلكم من أمتي ذوي الأرحام. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلا تخافوا ولا تهزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan nantinya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan untuk para jamaah pada umumnya. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu Allah tolong di saat jauh, di saat bermaksiat, sehingga kita bisa kembali kepada jalan yang lurus, sebagaimana yang kita minta setiap harinya dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah kita ingat bagaimana suasana di bulan Ramadan yang baru saja kita lewati? Bagaimana hati kita terasa lebih lembut? Bagaimana langkah kaki kita terasa ringan menuju masjid? Bagaimana lisan kita begitu mudah membaca Al-Quran? Dan bagaimana air mata kita begitu dekat saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, ia bukan sekedar bulan. Ia adalah madrasah ruhiyah yang mendidik hati kita, yang membiasakan jiwa kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun waktu terus berjalan, hari demi hari berlalu, dan kini Ramadan itu telah pergi dari kita semua. Yang tersisa hanyalah kenangan. Kenangan tentang malam-malam yang penuh ibadah. Kenangan tentang tilawah yang kita lantunkan. Kenangan tentang doa-doa yang kita panjatkan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu semua akan berhenti? Apakah semua itu hanya menjadi cerita indah
yang berlalu begitu saja? Ataukah ia akan kita jaga, ia akan kita lanjutkan, ia akan kita hidupkan di hari-hari setelah Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ibadah itu tidak mengenal musim, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hidup kita sampai Allah memanggil kita kembali kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslimin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah yang menjadi renungan kita bersama, bahwa ukuran keberhasilan Ramadan bukan hanya pada banyaknya ibadah yang kita lakukan di dalamnya, tetapi seberapa mampu kita menjaga dan melanjutkan ibadah itu setelah Ramadan berlalu. Setelah kita menyadari bahwa Ramadan telah pergi dan kita pun memahami bahwa ibadah tidak boleh ikut berhenti, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa tetap istiqamah? Bagaimana kita menjaga semangat ibadah itu agar tidak hanya hidup di bulan Ramadan, tetapi juga terus menyala setelahnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Setidaknya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita mampu menjaga istiqamah setelah Ramadan. Yang pertama adalah tambahkan ilmu. Seseorang akan semangat dalam beribadah jika ia tahu ilmunya. Karena ilmu akan membuka pemahaman, dan pemahaman akan melahirkan kesadaran. Ada sebuah ungkapan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Maka jangan biarkan semangat Ramadan hilang karena kita tidak menambah ilmu setelahnya. Hadirilah majelis ilmu, dengarkan kajian, dekatkan diri dengan Al-Quran dan pemahamannya. Karena ilmu adalah bahan bakar istiqamah. Adapun yang kedua adalah cari lingkungan dan circle yang baik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Iman itu mudah naik, tapi juga sangat mudah turun. Dan salah satu faktor terbesarnya adalah lingkungan. Rasulullah mengingatkan, seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa ia berteman. Maka perhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menghabiskan waktu, bahkan lingkungan kita di media sosial. Apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita dengar setiap hari, semua itu akan membentuk hati kita. Jika ingin istiqamah, dekatkanlah dengan orang-orang soleh yang ketika kita melihatnya, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sibukkan diri dengan ketaatan. Hati ini tidak bisa kosong. Jika tidak diisi dengan kebaikan, maka ia akan diisi dengan keburukan. Maka sibukkan diri kita dengan ketaatan. Karena ketika kita sibuk dalam kebaikan, kita tidak punya waktu untuk bermaksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Quran surah Asy-Syams ayat 8. Ayat ini mengingatkan kita bahawa dalam diri kita ada dua potensi, fujur kemaksiatan dan takwa ketaatan. Tinggal kita, mana yang kita hidupkan, mana yang kita biasakan. Maka sibukkan diri dengan salat, dengan zikir, dengan Al-Quran,
dengan amal kebaikan. Agar perlahan kemaksiatan itu hilang dengan sendirinya. Yang keempat, prioritaskan Allah dan Rasul di atas segalanya. Seringkali kita lemah dalam istiqamah bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita salah dalam menentukan prioritas. Kita lebih mendahulukan dunia, lebih mendahulukan kesibukan, lebih mendahulukan keinginan diri daripada perintah Allah dan Rasul-Nya. Padahal jika Allah sudah kita letakkan di atas segalanya, maka semua urusan kita akan Allah mudahkan. Maka tanamkan dalam diri kita, apapun kondisinya, ibadah tetap nomor satu. Perintah Allah tetap diutamakan. Karena istiqamah itu lahir dari hati yang benar dalam menentukan prioritas. Adapun yang kelima adalah istiqamah walaupun sedikit. Jangan pernah meremehkan amal kecil, karena Allah yang cintai bukan hanya yang besar, tetapi yang terus-menerus dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habul a'mal ila Allah dawamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Maka tidak perlu memaksakan diri, tidak harus langsung banyak, tetapi jaga yang sedikit itu jangan ditinggalkan, jangan diputuskan. Salat malam meskipun hanya 2 rakaat, tilawah meskipun hanya beberapa ayat, sedekah meskipun hanya sedikit. Karena bisa jadi amal kecil yang istiqomah itu lebih berat di sisi Allah daripada amal yang hanya sesaat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan-jalan yang bisa kita tempuh agar Ramadan tidak benar-benar pergi dari hidup kita, tetapi tetap hidup dalam amal, dalam kebiasaan dan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa iyyakum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. الحمد لله الذي بشر المتقين بأن لهم الحسنى في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المخلوقات وعلى آله وأصحاب أهل التقوى والمغفرة. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والخلاء والفحشاء والمنكر والمختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. يا كل شيء على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحسبنا في كل شيء وآتنا كل شيء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم فلا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.